Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto M.Com ya. Video pengantar kali ini adalah video pengantar untuk mata kuliah jaringan komputer lanjut dengan modul pembahasan yang ketiga, yaitu tentang STP dan Ether channel, dengan topik pembahasan yang kedua, yaitu STP operation. Jadi yang dimaksud STP operation di sini tuh bagaimana sih STP itu bekerja gitu loh. Jadi kalau di dalam masing-masing port ya pada switch itu masing-masing memiliki nilai priority yang berbeda-beda. Jadi semakin kecil priority-nya, maka dia akan sebagai jalur utama. Jadi misalnya ada dua buah switch, kemudian dihubungkan dua buah kabel. Nah, masing-masing portnya itu memiliki priority yang berbeda-beda. Nah, itu bisa kita atur ya. Kita set priority-nya supaya misalnya kita di port fast Ethernet 01 itu adalah jalur utama. Maka kita bikin portnya itu adalah priority-nya yang kecil. Sedangkan yang satunya lagi itu seperti biasa default. Biasanya default sih agak gede ya gitu ya. Nah, terus kemudian di situ ada istilah juga root sama bridge ya. Jadi jadi kalau root itu sebagai jalur utamanya, bridge itu sebagai jalur cadangannya sebenarnya. Ada root bridge, ada root gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya seandainya ya, jadi kan itu kan selain STP itu fungsinya adalah untuk memberikan jalur cadangan, itu juga untuk mencarikan jalur tercepat. Jadi misalnya ada PC1 itu ada di switch 1, kemudian PC2 ada di switch 2. Nah, itu mau saling berkomunikasi itu akan dicarikan jalur tercepatnya menggunakan STP tersebut. Nah, jalur tercepat di mana itu? Itu biasanya kita berkaitan dengan kalau di router itu pakai cost ya. Cost istilahnya itu biayanya ya. Jadi biayanya yang paling kecil. Sedangkan kalau di switch itu pakainya priority. Jadi priority-nya mana? Jadi diprioritaskan yang utama. Nah, itu kalau root biasanya priority-nya adalah paling kecil. Jadi itu sebagai jalur utamanya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk operasinya. Jadi kalau seandainya juga misalnya ada sama, di situ ada priority-nya sama nilainya, maka yang akan diambil adalah yang terkecil nilai MAC address-nya. Nah, itu juga pengaruh karena masing-masing port untuk switch itu punya MAC address berbeda-beda. Sedangkan kalau hub itu hanya satu MAC address-nya. Oke, mungkin sekian ya pengantarnya untuk topik yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.